Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penting penghasil minyak atsiri yang menyumbang lebih dari 50% devisa dari total ekspor minyak atsiri Indonesia. Hampir seluruh tanaman nilam di Indonesia merupakan pertanian rakyat yang melibatkan lebih dari 32.000 kepala keluarga petani dan sangat penting bagi roda perekonomian. Sebagian besar produk nilam diekspor untuk digunakan dalam industri parfum, kosmetik, antiseptik, dan insektisida. Tanaman nilam juga digunakan untuk pengobatan melalui aromaterapi. Selain itu, tanaman nilam juga bermanfaat untuk penyembuhan fisik, mental, dan emosional. Karena minyak nilam bersifat fiksatif, yaitu mengikat minyak atsiri lainnya. Dan sampai sekarang, belum ada produk yang dapat menggantikan minyak nilam. Minyak nilam yang dihasilkan oleh semua bagian, seperti akar, batang, cabang, dan daun tanaman, dapat diperoleh dengan cara penyulingan. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang secara umum telah dikenal oleh khalayak sebagai penghasil bahan baku minyak atsiri dan sudah menjangkau pasar internasional, di mana sentra terbesarnya berada di Kecamatan Samigaluh. Ihwal demikian menjadikan wilayah Samigaluh sebagai sentra atsiri Yogyakarta, yang dibuktikan mampu menghasilkan 2-2,5 ton dalam satu kali panen. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang industri minyak atsiri di Kulon Progo, terutama khususnya di wilayah Samigaluh, pemerintah Kulon Progo dan Kecamatan Samigaluh dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas produksi minyak atsiri, iritas produksi yang mampu beradaptasi terhadap berbagai macam iklim. Pengrajin nilam di Kulon Progo dikelola oleh UMKM Desa Gerbosari dan sudah berdiri cukup lama. Mereka menghadapi sebuah permasalahan. Realitas permasalahan yang mereka hadapi adalah harga minyak nilam yang fluktuatif, dan sekarang ini minyak nilam masih diproses menggunakan destilasi konvensional, di mana melalui proses tersebut hanya memperoleh rendeman atau jumlah minyak nilam yang rendah dan kualitas yang kurang baik. Berdasarkan realitas permasalahan yang ada, kami dapat ikut andil menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. Secara umum, teknologi destilasi aroma wangi Nusantara yang akan kami terapkan ini berfokus pada perlakuan bahan baku nilam sebelum penyulingan, yaitu dengan melalui proses delignifikasi oleh NaOH dan metode proses fermentasi oleh Trichoderma viridum. Hal tersebut dapat menghemat waktu hingga 33,3% dan biaya bahan bakar hingga 35,3%. Hal tersebut disebabkan karena fermentasi Trichoderma viridum membuat bahan baku nilam ini mudah menguap, sehingga dampaknya waktu dan biaya yang dibutuhkan ini akan berkurang secara signifikan. Alat destilasi yang akan kami gunakan ini merupakan jenis destilasi uap. Berbeda dengan destilasi uap dan air, destilasi uap ini memiliki keunggulan yaitu lebih tahan lama dan juga prosesnya lebih mudah. Cara kerja dari perancangan destilator tipe uap adalah sebagai berikut. Yang pertama, tungku dinyalakan menggunakan bahan baku berupa limbah kayu, sisa kayu bakar, dan sisa daun keringan nilam. Kedua, daun nilam yang sudah dikeringkan dan difermentasi dimasukkan ke dalam tangki penguapan. Tangki boiler dipanaskan sehingga air menguap menuju ke tangki penguapan melalui penyalur uap. Uap air yang berada di dalam tangki penguapan akan membuat daun nilam menguap, sehingga senyawa minyak atsiri yang ada juga ikut menguap bersamaan dengan uap air menuju ke kondensor 1. Di dalam kondensor 1, uap hasil penyulingan akan didinginkan dengan prinsip kondensasi, yaitu melalui pipa tembaga spiral yang berliku-liku, di mana tabung luar ini diisi air secara terus-menerus dengan temperatur dingin yang cukup untuk penggunaan, sehingga mengurangi kadar air yang terkandung dalam uap. Kemudian, uap hasil penyulingan yang ditampung pada alat nomor 12 akan mengalir menuju ke kondensor 2. Di dalam kondensor 2, hasil penyulingan akan didinginkan untuk mendapatkan hasil minyak atsiri melalui pipa tembaga spiral yang berliku-liku.